Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan merepresentasikan hasil proyek kami, yaitu sekolah sepak bola yang memiliki nama yaitu One Soccer. Di sini kami membuat dengan beranggotakan saya sendiri. Yang pertama yaitu Muhammad Eder Raffi absen 18, lalu rekan saya Muhammad Rafi Setiawan, absen 21. Nama saya Muhammad Rizky Ferdiansyah, absen 22. Dan di sini kami terbagi menjadi 3 role yang dimana nanti masing-masing dari kami akan menjelaskan role bagian yang kami buat, di mana saya sendiri membuat bagian pelatih, lalu Rafisya membuat bagian pemain, dan Rizky Ferdiansyah itu bagian admin. Yang dimana akan dimulai bagian admin dahulu, lalu kedua bagian pelatih, dan yang ketiga penjelasan untuk bagian pemain. Untuk admin yaitu Rizky Ferdiansyah, dipersilakan untuk menjelaskan. Ya baik, di tampilan login ini kita akan memasuki login untuk admin. Nah di sini saya akan ini dulu. Untuk jika salah satunya salah, misal kita menguji passwordnya salah, akan dipastikan error. Nah jikalau kebalik yang yang username salah dan passwordnya benar, dia juga error juga. Nah, tetapi kalau misal semuanya benar, itu akan langsung ke redirect ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini terdapat seperti informasi-informasi singkat terkait isi-isi jumlah isi yang apa saja yang ada di setiap halaman. Semisal ada di bagian atas ini ada informasi kayak berapa jumlah user, terus berapa jumlah tim yang sudah dibuat, terus berapa jumlah jadwal yang sudah dibuat, selanjutnya ada berapa jumlah galeri yang sudah dibuat, terus ada berapa jumlah berita yang sudah dibuat, dan berapa aktivitas yang telah dilakukan oleh user. Dan di bawahnya ini terdapat statistik bulanan, bukan statistik bulanan, tapi kayak kita bulanan, kayak aktivitas-aktivitas bulanan user. Jadi setiap user dipantau bisa dilihat aktivitasnya, seperti menambah berita bulanan. Di sini user di sini kita bisa lihat user sudah menambah berapa berita pada bulan Desember. Hafiznya tolong dikebawain sedikit. Nah di sini si user ini sudah berapa kali menambah berita di bulan Desember. Di sini baru satu berita. Dan di sini jadwal juga user sudah berapa kali menambahkan jadwal latihan. Di sini baru ada satu di bulan Desember. Dan untuk di bawahnya terdapat maaf saya tolong ke bawah. Di sini di bawahnya ada chat user paling aktif dan tidak aktif. Dan di sini menunjukkan ada beberapa user di sini yang aktif, beberapa user yang aktif dan tidak aktifnya tidak ada. Dan di sebelahnya ada aktivitas tim bulan ini. Jadi kayak uh, aktivitas user menambahkan tim pada bulan tertentu. Semisal ada pada bulan Desember, tim telah dibuat berapa kali dalam bulan ini, dalam bulan Desember, dalam bulan Januari. Dan di sebelahnya ini masih direncanakan dalam progres, dan ini akan mau buat apa. Dan untuk halaman berikutnya ada halaman beranda. Langsung kita aja kali ya. Langsung Kita aja berita. kali ya. Kita halaman berita. Selanjutnya halaman berita. Dan di halaman berita ini itu isinya itu seperti kayak berita-berita SSB, kegiatan aktivitas dan kegiatan SSB, seperti kayak berita pada pertandingan yang dilakukan oleh SSB tersebut, dan berita-berita pada
yang telah terjadi pada SSB ini. Contoh untuk isi beritanya dulu. Nah, di sini isi beritanya seperti ini. Di sini ada judul berita, terus dibuat oleh adminnya. Nah, di sini dibuat oleh adminnya. Dan di sini tanggal berapa admin ini membuat berita di sini. Nah, di sini ada ringkasannya. Ada ringkasan apa? Deskripsi berita Intinya tersebut. Deskripsi isian dari berita tersebut. Nah, di sini ada tombol kembali. Nah, di sini kita bisa menambahkan si admin ini menambahkan berita. Nah, di sini ada judul berita. Bisa menambahkan judul berita. Nah, kita atau ketik hello. Terus isi beritanya apa saja ya seperti MU kalah lawan ini atau Hello World gitu aja. Terus di sini kita bisa menambahkan upload gambar. Nah, di upload gambar ini bebas menambah gambar apa saja. Simpan. Dan di sini berhasil. Di sini bisa mengedit berita. Jadi kalau misalnya kita ganti kayak judulnya seperti hello sekolahku, di sini isinya detail beritanya ada hello sekolahku, hello everybody, dan di bawahnya ada upload mengganti gambar berita. Nah, di sini jika kita mengedit dan berhasil. Dan di sini kita bisa menghapus berita juga. Jadi kalau kita ini ingin menghapus berita yang tidak penting-penting juga, dan di sini kita bisa hapus. Berhasil. Untuk halaman selanjutnya yaitu ada galeri. Di galeri ini kita kayak seperti isinya tuh kayak dokumentasi SSB pada SSB yang sorry. Di galeri ini isinya tuh terdapat foto-foto dokumentasi yang ada pada SSB seperti dokumentasi pertandingan, latihan, dan sebagainya. Nah, di sini kita kasih contoh, kita akan menambahkan foto dokumentasi ya apa aja lah. Jadi judulnya latihannya kemenangan turnamen melawan langsung kita mengupload gambar. Nah, di sini contohnya gambar inilah, simpan dan berhasil. agak nge-lag ya, maaf. Ya, maaf jangan di sana tampaknya sedikit nge-lag. Nah, 2 tuh. Itu gara-gara tadi kita nge-lag ada nge-lagnya. Nah, di sini kalau kita muncul sebentar bicara. Sebentar. Nah, di sini kalau misalnya kita ke arah panahnya ke gambar, dia memunculkan hover. Nah, hovernya ini kayak judul galerinya gitu loh. Kayak bisa tadi kita nggak judul fotonya ya deskripsi fotonya. Kayak tadi kan kita sudah menambahkan kayak kemenangan turnamen. Nah, itu nanti kalau misalnya kita arahkan panahnya ke gambarnya itu dia akan memunculkan hovernya kayak ini. Nah, ini juga harusnya ID cuman lupa dihapus. Ya. Sini. ID dari store function. Dan di sini kita bisa mengedit data foto. Nah, jika kita edit terangan gambarnya kayak kemenangan 2023. Nah, di sini kita edit fotonya seperti ini. Dan akan muncul bisa selamat galeri berhasil diedit. Nah, untuk kenapa ini? Itu kan kelihatan. Nah, udah. Nah, untuk dihapusnya, hapus ada foto,
Jikalau kita menekan setuju, maka berhasil dihapus. Nah, untuk saya ke halaman admin. Nah, di sini kita bisa menambahkan admin-admin sub-admin seperti sub-admin gitu. Jadi kita bisa kayak menambahkan admin yang lain jikalau ada yang mendaftar sebagai admin di SSB tersebut. Jadi semisal kita lihat tuh detailnya. Detail di sini nggak ada. Di sini sorry. Di sini kita tidak ada detail daftar Tidak ada admin. detail. Karena datanya terlalu sedikit untuk ditampilkan ke detail. Karena data admin ini terlalu sedikit ya. Untuk ini cuman kita bisa mengedit data adminnya. Bisa mengedit data adminnya. Kalau datanya tersebut kayak salah gitu. Misalnya, wah ini bukan nomor saya nih, bukan nama saya. Jadi kita bisa ngedit adminnya, nama adminnya. Jadi kasih contoh, ngomongnya nomor teleponnya salah. Saya salah nih. Nah, kita bisa edit. Nah, tuh edit. Dan juga kita bisa menghapus adminnya. Nah, jika setuju. Kalau dihapus nanti kita ke logout lah. Oh iya, Jangan sorry, ini sorry. bang, jangan ini. Jangan yang ini. Tambah baru. Jangan yang ini. Soalnya kita Tambah baru. lagi pakai akun admin yang ini. Jadi kita tambah admin dulu. Kita memasukkan nick terlebih dahulu 327 berapa? Bla 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 bla. Username-nya Asep Minat. aja. Admin 13, nama lengkapnya admin tas. Dan nomor teleponnya 08 0858 58 kapan-kapan tidak jadian. Oh iya. Sorry. Asal aja nomornya 08 58 88 100. Buat diuji nanti WA-nya. Oh, ya wes. Kita pakai nomor saya. Di sini emailnya ini bisa di ini. Passwordnya apa saja. Dan di sini fotonya ya bebas dan simpan. Selamat. Nah, di sini jikalau kita klik nomor teleponnya maka akan terhubung ke WhatsApp nomor tersebut. Ini guys codingan. Nggak muncul. Lanjut. Udah. Oh, di sini Tadi muncul gak? di sini recordnya nggak muncul, presentasinya nggak muncul. Hanya Iya. antum cuman nge-share screen ini. Iya. Itu doang. Ya, ini bisa. Ya, seperti tapi bisa kok, bisa ininya. Cuman ini ya share screen-nya cuman ke halaman ini doang jadi kita nggak kelihatan. Iya. Tapi bisa kok untuk ke WA nomor WhatsApp. Dan untuk hapus data admin. Jadi kalau dihapus setuju maka berhasil dihapus. Nah, untuk selanjutnya ada ke halaman pelatih. Nah, di halaman pelatih ini kita bisa mendaftarkan pelatih-pelatih yang mendaftar di SSB ini atau yang sudah tergabung dalam SSB ini. Nah, kita bisa contoh kita ingin menambahkan nih pelatih lagi yang baru. Nah, di sini ada nick pelatih. Nick pelatihnya tuh ya bebas apa saja sesuai dengan KTP pelatih yang ada di KTP pelatih. Terus username-nya di sini username buat akun pelatihnya. Nama lengkapnya. Nama teleponnya bebas apa aja. gmail.com, password, tempat tanggal lahir,
Nah, berhasil ditambahkan. Ya, detail pelatih. Nah, di sini kita bisa melihat detail pelatih. Nah, di sini tuh kenapa kita hanya tidak menambahkan ini ke dalam admin? Soalnya ya tadi data pelatih, data adminnya tuh cuma singkat. Nah, kita tuh menambahkan data tuh di data detail pelatih dan pemain. Nah, kita data detail pelatih dulu di sini. Detail pelatihnya tuh ada kayak semacam informasi pelatih kayak tempat tanggal lahir, alamat alamat pelatih tinggal, deskripsi dari diri pelatih tersebut. Nah, di sini ada nama lengkap, nama telepon, dan email. Nah, di sini bawahnya nih ada nanti apa tim yang dilatihnya. Nah, itu nanti termasuknya tuh ke dalam tim. Nah, kalau kita sudah menambahkan tim, nah nanti ada muncul tim yang dilatih oleh pelatih ini apa aja. Semisal kita menambahkan tim Jawir FC. Jawir FC ini nanti ada kayak dilatih oleh siapa gitu. Ada pelatihnya siapa. Nah, jadi kalau yang dipilih pelatihnya Suku Inti Bumi, nah nanti dia akan masuk ke dalam tim yang dilatih. Nah, nanti ada informasi seperti kayak tim yang dilatihnya itu Jawir FC. Nah, itu dari detail pelatih. Nah, udah bisa mohon kembali Ya, lagi ke pelatih. Nah, di sini kita bisa edit data pelatih. Nah, kita bisa mengedit apa saja yang ingin diedit. Misal namanya Asep, yang kita edit. Nah, berhasil. Dan juga kita bisa menghapus pelatih yang sudah tidak diinginkan atau yang sudah berhenti dari SMP tersebut. Nah, sudah berhasil dihapus. Nah, untuk selanjutnya itu bisa kita mengeprint data list pelatih. kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kelihatan. Nggak kelihatan. Maaf, Coba di bagian screen-nya ganti sectionnya ini. di semua tab aja coba, di semua window. Nah, ini kelihatan. Nah, Apa sudah ini kelihatan? tampilan ketika kita mengklik tadi gambar logo printer. Nah, Sini. jadi dia bisa ngeprint list pelatih gitu. Semisal ini ada list pelatih namanya siapa? Nggak kata lagi. Oh itulah. Jadi kita bisa ngeprint kayak data-data list pelatihnya gitu. Sini print. Print ya Akan masuk ke ini PDF. sini ke save. Yang Nah, itu saja. Nah, coba saja ke halaman pemain. Nah, di halaman pemain ini kita bisa melihat list-list pemain apa saja yang sudah terdaftar di SSP tersebut. Misal di Fulan ini kita lihat detail pelatih pemain. Lihat detail pemain. Nah, di detail pemain ini kita bisa melihat data diri dari si Fulan, nama lengkap, nomor telepon, email, dan tempat tanggal lahir, alamat yang ditinggalin, dan deskripsi diri dari Fulan. Nah, untuk sini juga bisa nomor teleponnya. fotonya sudah bisa. Nah, di yang namanya ada api. Nah, di bawahnya ini ada nomor punggung dari pemain tersebut, kayak seperti kayak informasi-informasi dia di kolnya seperti apa, terus dia di tim mana, dan nomor punggungnya apa. Ya, di sini dia nomor punggungnya dia memilih nomor punggung 2. Terus timnya dia yang belum ada tim karena belum dimasukkan ke dalam tim. Dan di posisinya dia sebagai kiper. Untuk ini kembali ke halaman list pemain. Terus kita bisa mengedit data pemainnya. Nah, di sini kita bisa mengedit apa saja yang kemungkinannya harus diedit atau yang salah harus digunakan. Misal kita edit nama, terus apa saja.
sebagai deskripsi diri. Dan kalau kita pencet edit dan berhasil. Dan di sini kita bisa menambahkan daftar pemain. Tambahkan pemain. Kita tunggu karena sinyal nge-lag saat ini. Ya, udah. Nah, di sini sama seperti ini seperti pada pelatih. Ya, ini SN, username. Ya, kita ngasal aja karena kita ini seperti apa pelatih, bedanya cuma di bagian bawahnya saja. Nah, yang atasnya kita asal aja. Nah, yang membedakannya ada di bagian sini. Di sini kita bisa ini mengatur nomor punggung, posisi dan usianya. Nah, ini tergantung dari pemain atau peserta yang mendaftar. Jadi kita lihat datanya dulu, data hardware ya, data yang aslinya. Dalam peserta. Ya, yang aslinya itu data yang aslinya, yang kertasnya itu kita lihat kita ingin nomor punggung berapa, posisinya apa, terus usianya berapa. Nah, ini bisa menambahkan gambar. Jika kita simpan dan berhasil dan akan ditambahkan ke halaman list lain. Nah, jika kita menghapusnya, jika dia tidak ingin bermain lagi di SSB, kita hapus dan bisa. Dan sudah bukan. Terus aja ke Ini nggak bisa. tim. Bang. Cek dulu. Ke bagian printer. Di printer ini sama seperti halaman yang di halaman pelatih. Kita bisa mengeprint list-list pemain yang ada di SSB ini. Yang sudah ada di list pemain di SSB One Soccer ini. Nah, itu bisa kita lihat sama saja seperti yang tadi. Nah, terus saja kita ke tim, halaman tim. Nah, di halaman tim ini kita bisa melihat list tim yang sudah dibuat oleh user admin dan user pelatih. Nah, di sini kita bisa membuat tim, kita bisa menambahkan tim, namanya bebas apa aja. Maaf, ini nge-lag. Sorry. Coba itu klik aja di refresh. Coba itu diketik. Nah, ini deskripsi timnya, pasti menang. Nah, namanya Mataram Isret, Banteng FC, simpan dan berhasil. Nah, di sini kita bisa menambahkan detail. Nah, di sini kita lihat daftar ada juga nama timnya Banteng FC, terus deskripsinya pasti menang. Terus ada pelatihnya Sepuh Inti Bumi. Nah, di sini kita bisa menambahkan anggota tim Fulan. Nah, nanti di profilnya si Fulan ini ada ada keterangan dia berada di tim Banteng FC sekarang. Nah, dia berada di Banteng FC. Nah, dan di sini juga kita bisa melihat bisa mengalahkan si anggota timnya. Jadi kalau udah agak guna lagi pemainnya, bisa mengalahkan. Nah, sudah bisa mengalahkan. Nah, di sini kan pelatihnya Sepuh Inti Bumi. Nah, di profil Sepuh Inti Bumi ini pelatihnya dia juga dapat update nih juga.
dan dapat update-nya. Nah, tim yang dilatihnya nih sekarang Banteng FC. Karena dia sudah melatih di Banteng FC tadi. Seperti itu. Nah, kalau kita mengedit timnya seperti gambar atau nah itu berhasil. Dan juga kalau semisal kita menghapus tim tersebut, ya, kita klik setuju dan berhasil. Dan selanjutnya ke halaman jadwal. Nah, di halaman jadwal ini kita bisa melihat apa saja jadwal-jadwal pada hari ini atau pada minggu ini. Gitu. Misal contoh lihat isi jadwalnya ini. Nah, di jadwal ini terdapat kegiatan apa saja yang dilakukan. Nah, misal kita akan menambahkan tadi kan nyari judul jadwalnya nyari Nasbung. Nah, kegiatan apa saja nih yang nyari di jadwal ini? Bisa ini bukaan. Nah, selesai dari jam berapa mulainya sampai jam berapa selesainya. Nah, tipe kegiatannya latihan, nama pelatihnya Sapu Inti Bumi. Nah, detailnya apa saja lah. Nah, fotonya ini kayak dokumentasi latihan kegiatannya. Nah, jika kita lihat detail kegiatannya, nah di sini pembukaan, judul kegiatannya, terus ada siapa yang melatih kegiatan dari kegiatan tersebut atau yang memimpin kegiatan tersebut dan waktunya dari kapan sampai kapan. Dan juga di sini ada detail kegiatannya, terus laporan kegiatannya belum ada. Nah, di sini kita harus mengisi laporan kegiatannya dulu. Ini juga belum diganti, maaf. Harusnya ini mengisi laporan kegiatan bukan edit. Lancar. Laporan kegiatannya itu ya lancar. Ini bisa edit. Sini bisa edit. Nah, untuk di presensinya sepertinya masih belum dibikin, masih progress. Dan di sini kita bisa menghapus data kegiatannya. Edit dulu. Edit dulu ya, edit kegiatannya kayak semisal judul kegiatannya, nama kegiatannya apa, latihan rendang. Sebentar. Nah, itu sudah bisa. Nah, jika kita hapus kegiatannya, setuju, hasil dihapus. Nah, terus kita kembali ke jadwal. Nah, ini sama saja bisa diedit. Nah, di sini kita juga bisa nge-print sama seperti sebelum-sebelumnya, bisa nge-print list ini, list jadwal. Jadi kalau misalnya pelatih atau ini membutuhkan list jadwal yang bersifat asli itu, yang bersifat kertas, nah ini kita bisa nge-print sama seperti ini. Nah, ya di sini selanjutnya bisa menghapus jadwal. Nah, di sini jika kalau hapus jadwal, nah berhasil dihapus. Nah, ini juga berimpact ya, tadi juga berimpact ya, jadwal, galeri, berita dan tim itu berimpact juga ke cat-cat yang berada di dashboard sebelumnya. Nah, di sini kita masuk ke log activity. Nah, di log activity ini ada
Nah, dalam activity ini ada semacam apa saja yang dilakukan oleh user di web SSB. Kayak semisal tadi ada menambahkan tim, menambahkan jadwal, menambahkan pemain, dan mengedit nama pemain dan pelatih. Nah, di sini Mungkin itu doang sih. mungkin itu saja yang ada di halaman di goal admin. Selanjutnya di kita akan beralih ke goal pelatih yang akan dijelaskan oleh ada Raffi ya, ada Raffi. Oke, baik, langsung saja selanjutnya ke halaman pelatih. Di sini login dahulu dan dengan username sepuh9 dan langsung redirect ke beranda. Berbeda dengan admin sebelumnya, itu harus redirect ke dashboard karena memang admin mengelola dashboard, dan di sini kita langsung ke beranda yang kurang lebih isinya sama, ada penjelasan SSB, lalu visi misi dan kontak person yang bisa dihubungi. Namun di sini hanya prototipe saja. Nomor di situ, email, Instagram, sosial media lainnya itu belum bisa digunakan. Langsung saja ke halaman berita. Nah, seperti yang sudah dibuat sebelumnya, terdapat satu berita yang berjudul tes yang bisa dibuka isinya. Nah, isinya kurang lebih sama seperti ini ya, terdapat judul, lalu pembuat atau penulisnya siapa, dan dibuat pada tanggal kapan. Dan di situ terdapat juga foto untuk berita tersebut dan deskripsinya tentunya. Dan untuk pelatih sendiri tidak bisa mengedit, menghapus, ataupun membuat jadwal. Karena emang user privilege-nya hanya bisa melihat detail daripada berita tersebut. Langsung saja ke gambar. Dan di gambar kurang lebih sama tampilannya seperti sebelumnya, namun di sini sama juga tidak bisa melakukan edit, hapus, serta menambah karena memang user privilege untuk pelatih hanya dapat melihat saja, melihat detail. Lalu bisa langsung ke halaman pelatih. Dan di sini kita bisa melihat data dari pelatih itu sendiri dengan cara mengeklik tombol detail. Nah, dilihat detail di sini kita bisa melihat biodata atau data-data dari pelatih itu sendiri dan tim apa saja yang dilatih, serta terdapat nomor WhatsApp yang bisa diklik untuk bisa langsung terhubung kepada WhatsApp. Lalu kembali ke halaman pelatih. Dan di situ juga terdapat fitur print untuk pelatih untuk mencetak data-data dari para pelatih untuk dibuat menjadi hard copy. Ya, kurang lebih tampilannya sama seperti sebelumnya. Kembali langsung ke halaman pelatih. Ya, langsung buka pemain saja tidak apa-apa. Karena memang kurang lebih sama isinya. Dan di pemain pun sama, bisa melihat detail lalu print. Coba bisa lihat detail dulu. Dan sama isinya seperti itu juga. Lalu print pun sama. Ya, hanya digunakan untuk mengeprint data-data yang dimiliki oleh yang sudah diinput oleh admin. Di sini terdapat data pemain yang karena di sini hanya satu, jadi ditampilkan hanya satu. Kembali lagi ke pemain, kurang lebih seperti itu untuk pemain. Lalu bisa langsung ke halaman tim. Dan di tim khusus untuk pelatih, selain daripada admin yang bisa membuat tim, pelatih pun bisa membuat tim di sini. Ya, jika diklik tombol tambah tim akan muncul form untuk menambah tim.
Ya kurang lebih berisi nama tim, nama pelatihnya, lalu deskripsi timnya, serta upload untuk foto dari grup itu sendiri atau tim itu sendiri. Ya, jika berhasil akan memunculkan tweet alert. Tweet alert berhasil. Lalu bisa juga melihat detail. Ya, di sini terdapat namanya, nama dari tim itu sendiri, lalu deskripsi, serta nama pelatihnya dari tim tersebut. Nah, lalu di sini bisa melihat daftar anggota tim, namun untuk pelatih tidak bisa menambahkannya karena yang berhak menambahkan hanya admin. Bisa kembali langsung ke tim lagi. Dan selanjutnya setelah melihat detail, di sini juga bisa pelatih bisa mengedit daftar tim. Misal di sini ingin diubah namanya. Ya, boleh langsung. Akan memunculkan tweet alert sukses bisa bila berhasil. Oke, dan selanjutnya tim juga dapat dihapus oleh pelatih itu sendiri. Ya akan memunculkan decision pilihan apakah ingin menghapus atau tidak. Jika menghapus maka akan memunculkan tweet alert sukses, yaitu mengucapkan selamat tadi sebelumnya. Dan kurang lebih seperti itu untuk halaman tim. Lalu selanjutnya itu untuk jadwal. Nah, dan di jadwal juga pelatih dapat menambahkan jadwal. Dengan memasukkan judul kegiatannya itu apa dan tanggalnya. Baik, jika berhasil akan ke halaman jadwal yang seharusnya sebelumnya tadi ada tweet alert, namun mungkin lupa belum ditambahkan. Namun tidak masalah, nanti kami akan menambahkan kembali. Lalu bisa dilihat juga detailnya. Nah, kurang lebih seperti ini, pelatih juga bisa menambahkan kegiatan. Dengan memasukkan nama kegiatannya itu apa, lalu jam mulai serta jam selesainya itu kapan, dan tipe kegiatan, serta nama pelatihnya, dan deskripsi, dan juga memasukkan foto. Foto untuk kegiatannya. Oke, jika ingin menambahkan akan memunculkan tweet alert sukses. Lalu pelatih juga bisa melihat detail dari kegiatannya itu sendiri. Dan bisa mengisi presensi, namun karena presensi belum dibuat. Namun di situ terdapat button untuk mengisi laporan. Ya, bisa pelatih juga bisa menambahkan laporan. Baik, akan memunculkan tweet alert. Lalu selain menambahkan, pelatih juga dapat mengedit laporan tersebut. Oke, baik. Lalu akan memunculkan tweet alert juga jika berhasil. Kurang lebih tampilan untuk detail seperti itu. Lalu bisa menghapus daftar kegiatan. Ya, akan muncul decision, dan jika memilih setuju maka akan berhasil untuk dihapus. Kembali lagi ke jadwal. Dan di sini bisa sebelum dihapus mungkin bisa di print juga di situ
untuk jadwal. Ya, kurang lebih tampilannya sama seperti sebelumnya, berisi tabel dari daftar jadwal tersebut. Dan terakhir, maaf, sebelumnya bisa menghapus dulu, menghapus jadwal. Oke, baik. Setelah dihapus, yang terakhir pelatih bisa mengecek profilnya sendiri dengan memencet ya logo profil di sebelah kanan atas. Nah, akan ditampilkan di sini profil dari pelatih itu sendiri. Terdapat email, tempat tanggal lahir, alamat, deskripsi diri untuk detailnya. Lalu di sebelah kirinya terdapat nama serta username. Dan di bawahnya itu terdapat NIK serta nomor telepon yang bisa diedit. Ya, di situ terdapat edit biodata. Baik, jika ingin diedit maka akan muncul sweet alert berhasil atau sukses. Lalu selanjutnya bisa juga mengedit profil untuk username. Mohon maaf, ini nge-lag. Iya, tidak apa-apa. Dan sudah terganti? Belum. Tadi Iya, belum ya. diisi. Mungkin ke yang lain dulu kali ya. Sebenarnya Oke, nge-lag. coba untuk edit password. Masukkan password baru. Ya, di sini langsung memasukkan password baru. Udah nge-lag. Nge-lag. Baik, tidak apa-apa, mungkin tidak perlu dimunculkan karena memang sudah ada bentuknya, dan kurang lebih hasilnya jika disubmit nanti memunculkan sweet alert, lalu username ataupun password dapat terganti. Sudah kami pastikan sebelumnya. Dan untuk terakhir juga foto profil mungkin sama kurang lebih seperti itu dengan memasukkan foto. Ya, baik. Nah, jika berhasil akan munculkan sweet alert berhasil edit foto. Ya, foto profil yang baru telah terganti. Dan kurang lebih seperti itu untuk profil pelatih. Dan untuk role pelatih, kurang lebih halaman yang akan ditampilkan seperti tadi yang berisi beranda, berita, galeri, pelatih, pemain, tim, dan jadwal. Lalu bisa melihat profil sendiri. Baik, selanjutnya untuk halaman pelatih yang akan disampaikan oleh Saudara Rafisya, dipersilakan. Baik, sekarang saya ingin mempresentasikan role untuk pemain. Ini ya kalau sebenarnya dan passwordnya salah satunya salah akan muncul alert username atau password salah. Nah, sekarang jika passwordnya benar dan username benar, akan muncul alat login berhasil dan alih ke halaman ganda.
Isinya sama seperti yang punya pelatih dan admin. Ada visi misi, hubungi kami. Lalu sini ada berita. Berita sama seperti pelatih, kita cuma bisa melihat isi beritanya doang, isi dan list berita. Sini ada judul beritanya, ada pembuat beritanya, ada tanggal dibuatnya, ada gambar beritanya, lalu ada isi dari beritanya. Ini ada tombol kembali. Nah, selanjutnya akan beralih ke halaman galeri. Di galeri sama seperti pelatih, dia cuma bisa melihat daftar galeri serta isinya. Yang ini untuk galeri sepertinya itu saja. Selanjutnya akan beralih ke halaman pelatih. Di halaman pelatih ini ada daftar pelatihnya. Ada nama, NIK, dan ada lihat detail. Nah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ada foto profil, namanya, nomor telepon, email, ada tempat dan tanggal lahir, alamat, deskripsi dirinya sendiri, dan ada tim yang dia latih. Untuk pemain sendiri, dia nggak ada fitur cetak ataupun tambah. Dan sini juga buttonnya berbeda, cuman bisa lihat detail doang. Selanjutnya ke halaman pemain. Di pemain sendiri, dia cuma bisa lihat detail dan lihat daftarnya doang. Ada foto profil, namanya, nomor telepon, serta email. Lalu ada tempat dan tanggal lahir, alamat, deskripsi dirinya, nomor punggung, tim yang dia masuki, tapi karena sini dia tidak masuk ke tim manapun, jadi tulisan no tim. Lalu ada posisinya, sama seperti pelatih tadi, dia nggak ada fitur cetak ataupun tambahnya. Lalu di tim dia cuma bisa lihat daftar sama detailnya doang. Sini kita lihat detailnya, ada namanya, deskripsi timnya, pelatihnya, lalu ada anggota-anggota timnya. Lalu beralih ke jadwal. Nah, jadwal, mohon maaf, di sini harusnya tidak ada fitur print karena yang bisa print hanya admin dan pelatih saja, tapi nanti akan kita perbaiki. Di sini karena jadwalnya kosong, jadi kita tidak bisa melihat detail jadwal sama kegiatannya, tapi kurang lebih sama seperti tadi. Dan itu pemain bisa melihat profilnya sendiri. Di sini ada foto profil, nama, username, NISN, ada nomor telepon, email, tempat dan tanggal lahir, alamat, deskripsi diri, nomor punggung, nama tim, dan posisinya. Di profilnya dia juga bisa edit. Ini edit data, berarti namanya jadi kalau berhasil dia akan muncul speed alert seperti ini. Speed alert berhasil. Sini ada edit usernya aja. Misalnya
Mohon maaf, ini loadingnya lama. Nah, sudah keganti username-nya di sini. Lalu ada di password, misalnya 123. Nah, passwordnya sudah diganti. Nah, ini juga sama seperti pelatih, karena tadi pelatihnya ada kendala nge-lag, jadi ya sudah dicontohkan oleh pemain. Ini ada edit foto profil. Nah, berhasil dan foto profilnya berubah. Ya kurang lebih seperti itu, tapi karena tadi kita sudah ganti passwordnya, kita buktikan terlebih dahulu apakah berhasil atau tidak. Sebelumnya SSB.com, nah gagal, berarti sudah berhasil. Sudah 3 password yang baru, nah berhasil. Mungkin seperti itu presentasi kami kali ini. 3 role sudah dijelaskan, admin, pelatih, dan pemain. Ya. Oke, mungkin saya yang akan menutup presentasi hari ini. Kurang lebih seperti itu hasil proyek dari kami yang kami buat yang berjudul Sekolah Sepak Bola yang memiliki nama One Soccer. Dan untuk segala kesalahan ataupun error yang terjadi selama kami presentasi, kami mohon maaf dan kami akan berusaha untuk memperbaikinya sebaik mungkin. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop record.